Si wanita ini kecanduan berbelanja, juga sukai apa yang dibuat dari emas. Suaminya juga sangat cintainya. Si suami selalu mau istrinya senang dan bahagia. Jadi sudah membuatkannya sebuah tangan emas. Tapi tanpa dibayangkannya itulah, sudah membunuh istrinya. Tadi itulah konten dari film ini, yang Tofu akan menceritakan segera. The Golden Arm, ceritakan seorang wanita sukai berbelanja dan keindahan. Tapi dihilang sebuah tangan, si suami sudah membuatkannya sebuah tangan emas. Dave sebagai pendesain mebel. Dikarenakan semuanya sukai mebel dibuat dari kayu oak dan pohon angsana, jadi setiap hari dia tetap di hutan untuk menebang pohon. Dave terkenal di kota ini karena pengerjaan yang bagus. Istrinya sangat cantik. Semua pria dalam kota ini juga gandrung dengan kecantikannya. Dia tidak takut kotor, tidak takut capek. Setiap hari juga kerjakan di kebun. Dia juga sangat senang dan ramah dengan tetangga. Hanya satu hal khusus itulah dia kecanduan berbelanja, khususnya emas. Hari ini saat suaminya pergi kerja, dia diam-diam membeli sebuah kalung, dan dia minta si suami ke sana untuk membayar. Suaminya sangat jujur dan sangat cintainya. Jadi dia selalu memenuhi kesukaan si istri. Sesuatu hari si istri lagi coba beberapa pakaian yang mewah. Persiapan keluar lanjut berbelanja. Tapi rekan Dave hari ini tidak kerja. Dia mau minta si istri membantunya. Dia sedang senang jadi setuju permintaannya. Dave menebang pohon. Dia berusaha untuk menarik pohon ke sebelahnya. Tanpa dipikirkan sebuah cabang pohon masih tertancap pada tali tarik. Jadi pohon itu menumbang ke arah si istri. Dia takut berteriak tanpa melarikan diri. Pohon itu tumbang di atas tangannya. Semuanya terjadi sangat cepat. Si suami sakit hati melihat kapak. Dia memutuskan akan memotong tangan istrinya. Sejak itu, si istri sudah hilang sebuah tangan. Dia merasa sangat sedih. Tampilan cantik dulu tiada lagi. Di dalamnya benar-benar tidak kuat lagi. Untuk menyenangkan si istri, Dave sudah mendesain untuknya sebuah tangan besi. Tapi si istri tidak senang saat lihat tangan ini. Karena ia jelek jadi dia tidak mau pakainya. Sejak hilang tangan, berbelanja dengannya mulai susah. Dia merasanya sebagai orang cacat. Setiap malam tidur, dia juga menangis. Si suami pahami istrinya sedang sangat menyakiti. Dia mulai menyesal tentang tindakannya. Dia diam-diam mendesain tangan lain untuk si istri. Si istri tidak sengaja melihatnya. Dia sangat tergerak, tapi dia melihat bahannya bukan emas. Jadi mulai tidak senang hati. Dia bertanya Dave cintainya kan? Si suami bilang pasti dia cintainya. Ayo sayang membuat tangan emas untuk aku ya. Hari kemudian, si suami sudah menjual semua yang berharga dalam rumah. Pakai semuanya untuk beli emas. Untuk membuktikan cintanya dengan si istri, dianggap sebagai hadiah mengimbanginya. Beberapa hari berikutnya, tangan dengan bahan emas murni sudah diselesaikan. Si istri merasa sangat bahagia. Dia senang melihat tangan yang indah. Dia melihat dia juga lebih unggul dengan saat belum hilang tangan. Kehidupannya sebagai diperbaiki lagi. Sampai anak-anak melihat tangannya, juga merasa sangat mengaguminya, dan berpikir dia sebagai putri. Akhirnya dia kembali cintai kehidupan. Sekali lagi dia merasa dia sebagai pusat alam semesta. Apakah tangan emas ini membawakannya banyak keuntungan? Tidak bisa kecantikan dan keinginan material bersama berada. Dan tragedi akan terjadi. Tidak lama kemudian, karena menggunakan tangan emas ini, dia terkena penyakit paru-paru kuning. Karena kulitnya sudah dimasukkan dengan sejumlah besar emas di tangan. Sebenarnya berada penyakit ini atau tidak itulah juga kurang jelas. Dokter saran dia untuk lepaskan tangan emas ini. Itu baru bisa menyimpan jiwanya. Tapi dia pasti tidak mau lepaskan tangan itu. Dia juga mau bawakannya untuk meninggal samanya. Si suami tidak punya cara yang lain, hanya mendengarkan kata si istri. Dia selalu di samping untuk merawat di istri. Karena tidak mau lepaskan tangan emas, jadi si istri tidak bisa tahan lama. Pada malam itu, dia mulai penyakit dan tidak bisa tahan lagi. Si suami ikuti keinginannya, itulah memakam tangan emas bersamanya. Sejak si istri meninggal, Dave menjadi murung. Kegiatan penjualan toko mebel menjadi rugi. Rumah kayu terakhir juga dibelikan. Pada malam itu, si suami melihat foto si istri sudah meninggal. Dia muncul pikiran, alasan membuat dia gulung tikar hari ini. Itulah membawa semuanya untuk tangan emas si istri. Dia bawa kapak dan ke makam si istri. Dia mau ambilkan tangan emas yang punya si istri untuk menangani masalah keuangan. Pada malam hari itu, hanya dia sendiri menggali sebagai pencuri. Dia pakai kapak untuk merusakkan penutup peti mati. Muka istri sedang dirusakkan membuat Dave sangat takut. Tapi dia tetap lepaskan tangan emas dan bawanya pulang rumah. Kemungkinan dia sudah balik dengan kata si istri. Jadi saat dia bawa tangan pulang rumah, selalu merasa sebagai suatu orang lagi ikutinya. Foto tiba-tiba jatuh dan rusak. Si istri dalam foto sedang ambil kapak. Dave melihatnya sangat takut dan peluk tangan emasnya. Naik tempat tidur dan menutup selimut. Daun tidak tahu dari mana masuk rumah. Dave mendengar suara kaki di tangga. Angin berhembus membuat dia tambah takut. Hari kemudian, polisi kunjungi rumahnya. Temui tubuh dia dan si istrinya sedang berbaring bersama di tempat tidur. Akhirnya, tetangga sudah membantu memakamnya bersama tangan emas. Tak siapapun tahu kenapa si suami meninggal, dan tidak siapapun berani mendekati makamnya. Film ini berdasarkan cerita nyata yang diceritakan oleh seorang tetangga. Cerita ini nyata tapi berkaitan dengan sedikit sakti dalamnya. Adegan akhir film ada adegan si suami terus minum alkohol. Adegan ini sebagai penutupan yang buka untuk penonton.
Cerita ini berikan kita nasihat. Cintai keindahan bukan kesalahan. Memanjakan cinta istri juga tidak salah. Tapi jangan terlalu sampai buta. Dan pakai semua aset dan kesehatan untuk menggantinya. Film ini diselesaikan di sini. Bagaimana pendapat Anda tentang film Tofu ini?